Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Devian Ahmad, NIM 2001100053, kelas 1B PAUD. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam RPS Al-Qur'an. Dan sebelum kita membahas apa saja yang ada di dalam RPS itu, saya akan membacakan apa saja yang kita pahami sebelum membahas tentang materi-materi tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang menjelaskan dan memahami Al-Quran dan pemeliharaannya. Yang kedua, kita akan mengetahui dan memahami tentang pewahyuan Al-Quran. Yang ketiga, kita akan mengetahui dan memahami tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, kita akan memahami tentang Makkiyah dan Madaniyah. Yang kelima, kita akan menjelaskan dan memahami tentang nasikh dan mansukh. Yang keenam, kita akan mempresentasikan dan memahami mengenai asbabun nuzul. Terus supaya lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Jadi yang pertama adalah pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran atau studi Quran ialah yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penertiban Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, an-nasi wal mansukh, al-muhkam. Materi yang kedua adalah kedudukan atau fungsi Al-Quran. Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama sehingga umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang ada di bumi. Untuk pembahasan yang kedua, materi yang pertama adalah pengertian wahyu. Syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Kata wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah ahwahyuhi. Arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Untuk materi yang kedua adalah proses pewahyuan Al-Quran dengan wahyu yang lain. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Untuk materi yang pertama adalah bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Bukti otentitas ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayatnya yang tak pernah berhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Yang selanjutnya adalah pembahasan yang keempat. Materi yang pertama adalah definisi Makkiyah dan Madaniyah menurut 4 teori. Teori geografi Muladatu Makan an-Nuzul, teori subjektif Muladatu Mukhtabin, teori historis Muladatu Zaman an-Nuzul, dan teori konten analisis Muladatu Mantadhomanana. Tetapi teori yang dianggap paling baik karena paling sedikit kelemahannya adalah teori historis. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turun ayatnya di kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah dan sekitarnya. Untuk materi kedua dan materi ketiganya adalah karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik ciri surah Makkiyah adalah umumnya pendek-pendek seperti surat Al-Ikhlas. Surat Makkiyah diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal insan dan berhubungan dengan akidah.
Karakteristik surat Madaniyah lainnya adalah sebagian surah-surahnya panjang dan ayatnya pula panjang-panjang, serta gaya bahasanya jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama. Untuk pembahasan yang kelima, materi yang pertama adalah definisi naskh dan mansukh. Secara terminologi, naskh adalah mengangkat menghapuskan dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Naskh adalah dalil syar'a yang menghapus suatu hukum dan mansukh ialah hukum syar'a yang telah dihapus. Untuk materi yang keduanya adalah rukun nasikh dan mansukh. Rukun nasikh yang pertama ada adat nas adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. B. Nasikh yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasikh itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. C. Mansukh yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. D. Mansukh an yaitu orang yang dibebani hukum. Pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan kita terakhir adalah materi yang pertama, pengertian asbabun an-nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkan ayat-ayat itu. Materi yang kedua, cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Asbab an-nuzul adalah peristiwa sejarah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh ada cara lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan pentransmisian yang benar, as-salih dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat Al-Quran. Materi yang ketiga adalah redaksi dan makna ungkapan asbabun an-nuzul. Ungkapan-ungkapan sebab al-nuzul antara lain, sebab al-nuzul disebutkan dengan ungkapan yang jelas, sebab al-nuzul yang tidak ditunjukkan dengan lafal sebab tetapi dengan pemaparan suatu peristiwa atau kejadian. Ungkapan seperti ini menunjukkan suatu peristiwa sebagai sebab turunnya suatu ayat. Sekian video materi penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.